Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Oktaviani, mahasiswa program studi ilmu gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 202003020084, Bahasa Indonesia KJ 017. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah artikel tentang pemanasan global. Pemanasan global dapat didefinisikan sebagai adanya proses peningkatan suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi oleh peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global. Peneliti berkata bahwa penyebab utama pemanasan global adalah karena ulah manusia yang telah berkontribusi menambah gas-gas rumah kaca ke atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide. Pada intinya, pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang tentu disebabkan oleh gas rumah kaca yang diproduksi manusia. Efek yang ditimbulkan pemanasan global sangat berdampak besar, seperti bertambah panasnya temperatur di permukaan bumi, naiknya permukaan laut, berubahnya cuaca secara ekstrim, bertambah luasnya wilayah gurun, dan lain-lain. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca semakin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global antara lain: 1. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun pada saat ini. Kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Transportasi. Karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini, karena masifnya industri ini di seluruh dunia karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Industri pertanian.
Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri pengurai sampah. Kedua, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap bahan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem yang di dalamnya musnah. Ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Keempat, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Selanjutnya, dampak pemanasan global. Pemanasan global bukanlah teori belaka, namun sudah terjadi dan dampaknya akan terus bertambah buruk dari tahun ke tahun. Antara lain, dampak dari pemanasan global: 1. Mencairnya es. Kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair, yang sangat berefek besar terhadap ekosistem. Kedua, meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair, yang menyebabkan kota-kota besar di dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Ketiga, meningkatnya temperatur secara konstan. Karena suhu makin memanas setiap tahun, tentu saja ini menjadi berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya kita, manusia. Keempat, musim kemarau akan lebih panjang. Pada sebagian besar wilayah di dunia, terutama di wilayah dua musim seperti Indonesia ini, musim kemarau akan menjadi lebih panjang. Kelima, laut menjadi sangat hangat. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar, yakni matinya koral. Jika koral di lautan mati, maka sebagian besar ekosistem di laut akan sangat rentan untuk musnah. Keenam, musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu, terutama di wilayah Khatulistiwa. Selanjutnya, cara mengatasi pemanasan global. Agar dampak pemanasan global tidak bertambah, kita dapat mengurangi dampaknya secara tidak langsung dengan melakukan sesuatu yang kecil dan sederhana. Beberapa cara mengatasi pemanasan global antara lain: 1. Mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Kedua, mengurangi pemakaian plastik. Dengan mengurangi plastik, kita tidak akan mencemari lautan. Ketiga, mengurangi makan daging sapi. Memang, hal ini sangatlah sederhana, tapi hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon.
Keempat, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Kelima, menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Sekian artikel tentang pemanasan global. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.